Shalom Jemaat GBI Ketapang Utara yang kami kasihi, kita akan memulai ibadah doa 10 hari kita. Ini sudah hari yang ke-9. Tetap semangat. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan berada kembali di hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Bapa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang selalu menjaga kami. Engkau adalah Allah yang selalu memelihara hidup kami. Engkau adalah Allah penolong kami. Amin Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, tetap percaya. Ku
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau
kami Tuhan. Kau menuntunku. Pimpin langkahku, taat selalu. Mari kau nyatakan kemuliaan-Mu Bapa di tempat ini. Nyatakan kemuliaan
Shalom. Selamat malam Jemaat Victorious Community yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Harapan saya setiap kita sehat selalu ya. Dan juga bagaimana perasaan kita semua pada malam hari ini? Harapan kita, perasaan kita semua pada malam hari ini adalah setiap kita selalu bersuka cita, setiap kita selalu berbahagia di dalam Tuhan. Ya, Jemaat Victorious Community yang dikasihi Tuhan, sudah 8 hari kita mengikuti 10 days prayer. Selamat bagi yang sudah mengikuti sampai hari ke-9. Saya pun bersyukur setiap kita punya kesempatan untuk bisa mengikuti 10 days prayer selama 10 hari ke depan. Biar kiranya senantiasa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, firman Tuhan yang disampaikan nggak jauh-jauh, masih seputar tentang Holy Spirit alias Roh Kudus. Sudah 8 hari bersama-sama kita belajar tentang apa itu Roh Kudus, apa itu peranan Roh Kudus, bagaimana fungsi Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita sangat bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, kembali ke tempat asalnya, Dia tidak meninggalkan kita sendirian ya. Itu sudah tertulis jelas di dalam firman-Nya ya, yang ada di Yohanes 14. Tuhan mengirimkan seorang penolong yang lain, dan penolong itu kita sebut sebagai Roh Kudus. Dan pada malam hari ini bersama-sama kita semua juga akan kembali belajar tentang Roh Kudus. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, sudah tahu apa itu Roh Kudus. Ayat yang selalu fenomenal, yang selalu terkenal kalau misalkan kita mengikuti doa 10 hari ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Akan saya bacakan. Kisah Para Rasul 1. Yuk bersama-sama kita membuka ayat ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, saudara dikasih Tuhan, kita tahu ketika Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita, kita akan menerima yang namanya kuasa. Dan itu sudah diingatkan selama 8 hari yang sebelumnya. Firman-Nya disampaikan bahwa Roh Kudus itu berkuasa. Kita akan menerima kuasa. Tetapi pertanyaannya pada malam hari ini, apakah setiap kita sudah merasakan kuasa itu sendiri? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tanda kutip kuasa. Kita tahu karena firman Tuhan sudah menjelaskan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Tapi pertanyaannya, apakah kuasa itu sudah kita rasakan? Apakah kuasa itu sudah kita alami sendiri? Kebanyakan anak-anak Tuhan, kebanyakan orang-orang Kristen sudah tahu apa itu Roh Kudus. Tapi sayangnya, kalau hanya sekedar tahu, itu nggak cukup. Kalau kita ingin merasakan kuasa seperti apa yang Tuhan janjikan, kita nggak cukup hanya sekedar tahu apa itu Roh Kudus. Ketika Tuhan mengirimkan seorang penolong yang lain, artinya Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya tetap memiliki hubungan, relationship, seperti kita dengan Tuhan. Dan Roh Kudus ini pun sama. Tuhan ingin ketika Dia kembali ke surga, Dia ingin kita memiliki relationship yang sama. Jadi kalau hanya sekedar tahu doang, kita nggak akan mengerti, kita nggak akan merasakan kuasa seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi gini, di dalam relationship, di dalam suatu hubungan, di sini saya bagi menjadi 3 kategori.
ada 3 kategori. Yang pertama, relationship yang pertama adalah tadi, yaitu tahu. Kita hanya sekedar tahu. Di firman Tuhan diceritakan tentang, wah hebatnya Roh Kudus, wah dahsyatnya Roh Kudus. Tapi kita hanya sebatas tahu. Sama halnya seperti, misalkan contoh, kita menyebut artis atau bintang terkenal. Oh iya, saya tahu kok, misalkan si Ari Wibowo misalkan ya. Ari Wibowo saya tahu kok. Hanya sebatas tahu. Apalah artinya buat kita kalau hanya sebatas tahu saja dengan Ari Wibowo. Kita nggak punya hubungan yang lebih dari sekedar tahu. Artinya kita tahu dia artis, kita tahu dia selebritis, hanya sekedar tahu. Dia belum tentu kenal kita, dan itu tidak akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, karena kita hanya tahu. Ketika kita kesusahan, ketika kita putus asa, dia nggak akan bisa menolong kita karena dia nggak kenal kita, dan kita pun tidak kenal dia, hanya sebatas tahu. Itu relationship yang pertama, yaitu tahu. Kemudian relationship yang kedua adalah partnership, artinya transaksional ya. Transaksional artinya hubungan yang ada kaitannya dengan transaksi. Ketika kita bangun suatu bisnis dengan seseorang, ketika kita bangun kerjasama dengan seseorang, ketika kita berinvestasi dengan seseorang, kita mengharapkan yang namanya adanya timbal balik. Ini namanya transaksional ya. Artinya ketika dia bisa bantu kita bisa bantu dia, maka hubungan ini akan berjalan dengan baik. Dan kedepannya pun akan berlangsung baik. Karena transaksional kita baik. Artinya kita saling membutuhkan lah satu dengan lain. Ketika dia sudah tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita, atau kita tidak bisa memberikan keuntungan kepada dia, maka salah satu dari kita akan dibuang dan digantikan dengan yang lain. Ini relationship yang kedua. Harus ada timbal balik. Harus ada yang saling menguntungkan. Kalau merugikan, maka ditinggal dan dicari pengganti yang lain. Kemudian relationship yang ketiga adalah grow with. Artinya tumbuh bersama. Live in. Live with, hidup bersama. Nah, kategori inilah grow with. Artinya kita hidup bersama. Kita tumbuh bersama. Kita mengenal pribadinya. Contoh, ketika sepasang suami istri hanya sebatas tahu doang, itu nggak akan membuat mereka memiliki rasa saling menyayangi. Tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kalau hanya sebatas tahu. Jika ingin memberikan pengaruh, memberikan dampak dalam kehidupannya, maka seorang sepasang suami istri sebelum dia menikah, setelah dia tahu, dia pasti akan berkenalan. Setelah berkenalan, akan terus bersahabat, berteman, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dan memutuskan untuk hidup bersama dalam keadaan apapun, seperti janji nikah ya, suka duka, sehat sakit, kaya miskin. Nah, itulah grow with, grow old with. Nah, hubungan seperti inilah yang seharusnya kita miliki antara kita dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengirimkan the other friends atau penolong yang lain bagi setiap kita, jangan sampai sebatas know atau tahu. Atau jangan sampai sebatas hubungan transaksional. Ketika dia menguntungkan, kita ambil. Ketika dia tidak memberikan apa-apa, kita buang. Tapi milikilah hubungan yang grow with. Hidup bersama, tumbuh bersama. Hidup bersama, tumbuh bersama artinya mengenal
kita mengenal siapa Roh Kudus itu. Ketika kita mengenal siapa Roh Kudus itu, maka kita akan merasakan dampak dari kuasa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jika kita ingin merasakan kuasa itu, maka kita harus mengenal pribadi yang Tuhan kirimkan kepada setiap kita. Dalam suka duka, kita ingat Roh Kudus. Dalam sehat sakit, kita mengandalkan Roh Kudus. Dalam kaya dan miskin, kita tidak meninggalkan Roh Kudus. Kita mengenal pribadi itu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dia tahu keterbatasan setiap kita. Dia tahu ketika dia harus menjalankan kehendak Bapa, artinya dia harus kembali ke surga. Dia nggak akan bisa meninggalkan kita seorang diri di sini. Oleh karena itulah dia harus mengirimkan sosok penggantinya. Dan ketika Tuhan Yesus mengirimkan sosok penggantinya, dia tidak mengirimkan sosok pengganti yang tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi sosok pengganti itu memiliki kuasa yang luar biasa. Yang itu tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kuasa itu bisa kita nikmati, bisa kita rasakan atau tidak. Itu tidak tergantung dari Tuhan, tapi tergantung dari pribadi kita masing-masing. Tuhan sudah katakan dengan jelas di Yohanes ya, saya bacakan. Di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saya lompat ke ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya begini saudara, Tuhan Yesus itu sudah mengirimkan. Tanpa kita meminta pun, Tuhan Yesus sudah mengirimkan. Oleh karena itu, kita bisa merasakan kuasa itu atau enggak, itu tergantung dari pribadi kita. Seperti tadi sudah saya katakan, bukan tergantung dari Tuhan. Apakah kita menyambut Roh Kudus dengan baik? Karena tanpa kita harus minta Tuhan berikan, Tuhan sudah memberikan. Tapi semua tergantung dari respon kita. Apakah kita menyambut? Atau tadi, seperti relationship yang sudah saya bilang, ketika kita tahu Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, ya udah deh, saya udah tahu kok ada Roh Kudus. Kita hanya sampai sebatas tahu. Atau, oh iya, ntar dah, tunggu saya lagi susah. Atau tunggu saya lagi butuh. Tadi transaksional. Atau kita selalu mau belajar untuk mengenalnya. Ya Tuhan, saya sambut Roh Kudus itu. Saya bersyukur ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan penolong yang lain. Dan saya mau sambut Tuhan penolong itu. Dan perlahan-perlahan, day by day, hari demi hari, kita terus bersekutu. Kita terus belajar mengenal pribadi Roh Kudus. Percayalah saudara-saudara, ketika kita hidup grow with Holy Spirit, kita hidup tumbuh bersama dengan Holy Spirit, kita akan bisa merasakan kuasa yang tadi Tuhan Yesus katakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa yang seperti apa? Banyak. Kuasanya banyak. Contoh, kuasa untuk mengalahkan ketakutan kita, kuasa untuk mengalahkan kegelisahan kita, kuasa untuk mengalahkan keputusasaan kita, ya, berbagai macam kuasa, berbagai macam kuasa negatif yang ada di dunia ini, kita bisa mengalahkannya. Saya teringat dengan satu lagu sekolah minggu, zaman saya dulu ibadah anak. Saya suka sekali dengan lagu ini. Ketika saya ketakutan, ketika saya putus asa, ketika saya merasa
kok kayaknya hidup begini amat ya? Saya ingat pujian ini. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku dari yang dalam dunia. Yuk kita nyanyiin ya. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus, dari yang dalam dunia. Yes, amin. Kuasa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, yaitu Roh Kudus, itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika kita selalu belajar untuk mengenal Roh Kudus, grow with Holy Spirit, kuasa yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kuasa apa? Tadi yang sudah saya sebutkan. Kuasa negatif yang ada di dalam dunia. Ketakutan, kegelapan, ketidakpastian, ketidakjelasan. Semua itu bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kita. Meskipun jalan ke depan tidak pasti, meskipun kita tidak bisa melihat masa depan yang baik, kita nggak akan pernah merasa takut. Kenapa? Karena kita bisa merasakan kuasa itu. Kuasa yang dahsyat, yaitu kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberanian kepada setiap kita. Nih, ada satu ayat lagi di 2 Timotius ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh Kudus yang selalu menghibur. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan. Roh Kudus yang selalu menolong dan menyertai setiap kita. Pada masa-masa sekarang ini, kita sedang melalui yang namanya masa pandemi COVID-19. Dunia ini tidak bisa memberikan kejelasan kepada setiap kita. Dunia ini tidak bisa memberikan kepastian kepada setiap kita. Tapi, ketika kita menyambut Roh Kudus dengan baik, ketika kita mau belajar untuk selalu mengenal Roh Kudus, ketika kita membangun relationship, grow with Holy Spirit, maka ketakutan itu bisa kita kalahkan. Kita gak akan pernah khawatir akan ketidakpastian dunia. Kita tidak akan pernah khawatir tentang hal-hal jahat yang sering diberitakan di dunia, yang sering kita dengar. Karena apa? Karena kita punya kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar Dia dalamku dari yang dalam dunia. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap kita, yuk, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Tuhan sudah mengirimkan penolong yang lain bagi setiap kita. Mari kita sambut dengan baik Roh Kudus itu. Jangan hanya sekedar tahu, jangan hanya sekedar untuk hubungan transaksional, tapi kita mau mengenalnya. Kita mau grow with Holy Spirit. Supaya apa? Supaya kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan itu bisa kita rasakan. Supaya kuasa yang Tuhan janjikan itu bisa menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menyaksikannya kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Terutama kepada mereka yang belum percaya dan mengenal kepada Tuhan. Kita memberikan diri kepada Roh Kudus. Kita mau buka hati kita. Biarlah setiap kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara kita bisa mengenalnya dengan baik? Bagaimana cara supaya kita tetap memiliki komitmen untuk selalu hidup bersama dengan Roh Kudus? Satu-satunya adalah dengan berdoa dan membaca firman Tuhan.
kita setia berdoa, kita setia beribadah, kita setia membaca firman Tuhan, maka setiap kita akan punya kekuatan untuk selalu memiliki komitmen untuk grow with Holy Spirit. Saya sangat rindu setiap kita bisa merasakan kuasa yang Tuhan Yesus janjikan. Saya rindu setiap kita di masa-masa seperti ini memiliki kekuatan. Kita tetap berdiri teguh, mata kita tetap memandang ke depan. Kita tetap percaya. Karena kita tahu kita memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti kita sengaja kita tidak menaati peraturan pemerintah. Ini beda arti ya. Kita keluar, kita jalan-jalan di masa-masa PSBB seperti ini tanpa menggunakan masker. Karena kita tahu kita punya kuasa, kita tidak akan kena penyakit. Bukan seperti itu. Tapi kuasa yang Tuhan janjikan adalah kita tetap memiliki kekuatan untuk percaya dengan ketidakpastian dunia. Kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk menghadapi ketidakjelasan dunia. Ayo, kita sambut Roh Kudus itu dengan baik. Kita bersyukur kita punya kesempatan pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kalau Tuhan Yesus masih mengingatkan setiap kita bahwa Dia mengasihi kita dengan Dia mengirimkan penolong yang lain bagi setiap kita. Sekian firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, dan boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rindu setiap kita untuk bisa grow with Holy Spirit. Saya rindu setiap kita untuk berkomitmen grow with Holy Spirit. Bukan hanya pada masa-masa tennis player aja, tapi sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yuk, saya mau ajak setiap kita mau naikkan satu pujian ini bersama-sama. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul.
And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, fall on me now. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Kau kembali ingatkan kepada setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Holy Spirit yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus ketika Engkau pergi, ketika Engkau kembali ke surga, Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Mampukan kepada setiap kami Tuhan untuk bisa terus memiliki komitmen grow with Holy Spirit. Kami tidak mau hanya sekedar tahu. Kami tidak ingin membangun relationship transaksional. Tapi kami ingin saling mengenal. Kami ingin grow with Tuhan. Biar setiap kuasa yang Kau janjikan kepada setiap kami Tuhan, itu bisa kami alami dalam kehidupan kami. Itu bisa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Satu kalimat yang ingin saya katakan, yang ingin saya berikan adalah, if you have God in your life, you really have all you need. Kita tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Jadi saya ganti, if you have Holy Spirit in your life, you really have all you need. Selalu ingat itu ya saudara. Stay happy, stay healthy, stay blessed. See you. Ya, jemaat GB Ketapang Utara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari yang ke-9 ini kita mau berdoa syafaat, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk Indonesia, dan juga berdoa untuk gereja kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, atas berkat-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ke-9 ini, kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu telah tercurah, Roh Kudus-Mu telah memenuhi kami semua, Roh Kudus telah melawat kami semua. Dan kami yakin dan percaya pimpinan Roh Kudus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan.
Tuhan, saat ini kami mau berdoa secara khusus Tuhan buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bangsa ini biarlah lewat bangsa ini banyak jiwa diselamatkan, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus lewat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Biarlah hikmat daripada Tuhan Yesus saja yang memenuhi kepada pimpinan negara kami supaya bisa mengatur negara ini dengan baik, memanage Indonesia dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah, sampai RT, RW, bahkan setiap kepala keluarga boleh dilawat Tuhan dan Indonesia boleh ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu atas Indonesia, penyertaan-Mu atas Indonesia, dan Indonesia juga bisa melawan virus-virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya dengan cara-cara yang Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin, para tenaga medis, para kepolisian, semuanya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semua. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan untuk melawan virus ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami lebih besar daripada virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami lebih berkuasa daripada virus Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Ketapang Utara. Tuhan Yesus, Engkau juga sudah mempercayakan Bapak Pendem Rudi Purnama. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan, berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan kepada Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, beserta tim Gembala dan juga setiap pengurus-pengurusnya Tuhan, dari yang ada di ibadah raya, ibadah kaum wanita, ibadah remaja, ibadah pemuda, juga sampai ibadah anak. Bahkan setiap ibadah-ibadah doa boleh memberkati setiap jemaat yang hadir ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, kami harus menjalani online service, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami suatu saat nanti akan kembali bertemu beribadah di gedung gereja Tuhan Yesus, bertemu bersama-sama dalam satu kasih, dalam satu hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa yang boleh kami jalani saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, penyertaan-Mu selalu baru, dan kami boleh melewati ini semua bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan melaluinya dengan kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa kami, segala permohonan kami ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau yang kehendak-Mu yang jadi atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita sudah berdoa dan sampai ketemu besok di hari yang ke-10. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tinggal 1 hari lagi nih, kita akan masuki ibadah hari Pentakosta dalam rangka doa 10 hari ini. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita malam hari ini, kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir ya Bapak. Di hari yang ke-9 yang terasa kami sudah mengikutinya dengan begitu setia. Terus Tuhan berikan kesetiaan bagi setiap kami, sampai pada besok hari kami masuki hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan berkat-Mu berupa Roh Kudus bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, yang Kau memberkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini secara online. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan tetap melingkupi pada kami sekalian. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara, kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat Tuhan malam hari ini. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi saudara besok malam, hari yang terakhir.